Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tantri Devi dari kelas 5A D3 Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, bab 2, dan bab 3 pada tugas akhir saya yang berjudul Analisis Anggaran Biaya Operasional pada Masa Pandemi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan anggaran dalam suatu organisasi atau instansi menjadi suatu hal yang wajib untuk terwujudnya visi misi dan tujuan dari organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap organisasi atau instansi senantiasa berusaha untuk meningkatkan efektivitas maupun efisiensi kerja perusahaan. Organisasi atau instansi yang baik pasti akan merencanakan dana dan mengendalikan aktivitas kerja perusahaan. Dengan adanya anggaran, maka organisasi atau instansi dapat lebih mudah membuat perkiraan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas kerja perusahaan. Anggaran yang harus disusun oleh organisasi atau instansi adalah anggaran biaya operasional. Dalam menyusun anggaran biaya operasional, perlu diperhatikan beberapa faktor pendukung, yaitu pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan, data-data tahun sebelumnya, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, penelitian untuk pengembangan perusahaan, dan kemungkinan adanya perubahan kebijakan pimpinan. Tujuan dari disusunnya anggaran adalah untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam mencapai tujuan perusahaan dan untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Biaya operasional adalah biaya berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk maupun melaksanakan kegiatan bisnis atau sistem kerja. Biaya operasional berkait dengan pengeluaran untuk kegiatan produksi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Menurut Mia Laswiwardia, menyatakan biaya operasional adalah biaya yang menunjukkan sejauh mana efisiensi pengelolaan usaha, biaya penjualan, dan biaya administrasi berhubungan dengan operasi yang dilakukan. Besarnya biaya operasional cenderung sama pada setiap periode. Biaya operasional hanya mempunyai sedikit peluang untuk mengalami perubahan nilai terhadap kegiatan bisnis atau produksi. Beberapa jenis pengeluaran dalam jenis biaya operasional adalah pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah, serta biaya manajemen kegiatan organisasi perusahaan. Biaya operasional umumnya termasuk biaya pengembangan atau penyediaan komponen yang tidak dapat mengalami konsumsi untuk sebuah produk atau sistem. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Selain memiliki tujuan, anggaran juga memiliki manfaat, yaitu sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran memerlukan serangkaian standar, prestasi, atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Telah diketahui, pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019, dalam bahasa Inggris yaitu Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19. Di seluruh dunia, untuk semua negara, penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 14 November 2020. Lebih dari 53.280 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 2019 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.321 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang adalah salah satu perangkat daerah atau PD yang ada pada pemerintah Kabupaten Serang dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan. Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan daerah terkait anggaran, standar operasional, prosedur penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang yang terdapat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten, yaitu Nomor 36 Tahun 2016. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang memerlukan biaya operasional untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi tersebut. Misalnya seperti anggaran perjalanan dinas, anggaran pemeliharaan gedung, anggaran pemeliharaan kendaraan, anggaran penyusutan gedung, anggaran penyusutan kendaraan, anggaran rekening listrik, anggaran rekening telepon, anggaran penyusutan inventarisasi, anggaran alat-alat kantor, dan anggaran rekening air. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang harus tetap melakukan penganggaran biaya-biaya termasuk di dalamnya biaya operasional secara efisiensi dalam setiap kegiatan operasinya yang merupakan faktor untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Agar rencana instansi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, anggaran biaya operasional Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang sangat dibutuhkan guna menghindari terjadinya penyimpangan serta timbulnya biaya-biaya lain yang tidak diperlukan yang menyebabkan biaya operasional instansi semakin besar. Anggaran biaya operasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui apa ada perbedaan dalam anggaran biaya operasional pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penulis memilih judul Analisis Anggaran Biaya Operasional pada Masa Pandemi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. Yang kedua, itu perumusan masalah. Adapun masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap anggaran biaya operasional? Yang kedua, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap biaya gaji dan tunjangan karyawan? Yang ketiga, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap biaya transportasi dan perjalanan dinas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang? Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam penelitian oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap anggaran biaya operasional pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap biaya gaji dan tunjangan karyawan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap biaya transportasi dan perjalanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. Yang keempat yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisan mengenai penulisan dan analisis anggaran biaya operasional pada instansi. Yang kedua, bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi dalam meningkatkan produksi seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Yang ketiga, bagi akademisi, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan atau melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini. Bab 2. Sejarah Perusahaan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang adalah salah satu perangkat daerah (PD) yang ada pada pemerintah Kabupaten Serang dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata
Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang, serta Peraturan Bupati Serang Nomor 98 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. Pada akhir tahun 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang mengalami perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2018 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. DPKPTB dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh 1 orang sekretaris dan 3 kepala bidang. DPKPTB merupakan PD yang diberikan tugas dan berfungsi sebagai penyelenggara urusan wajib perumahan di wilayah Kabupaten Serang. Visi misi. Isi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh suatu daerah atau organisasi pada masa mendatang. Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Serang pada urusan-urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Visi pembangunan Kabupaten Serang tahun 2016 sampai 2021 adalah sebagai berikut. Terwujudnya Kabupaten Serang yang maju, sejahtera, dan agamis. Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Serang tahun 2016 sampai 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berbudaya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan pemukiman yang memadai, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah. Yang keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima, didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Yang kelima, menetapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dalam spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. Dari keenam misi di atas, terdapat 2 rumusan misi daerah Kabupaten Serang tahun 2016 sampai 2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta perlu mendapat dukungan dan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan Kabupaten Serang, yaitu meliputi misi 2, meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Tujuan dan sasaran. Dalam rangkaian pencapaian misi dan visi Kabupaten Serang, khususnya yang terkait dengan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai disajikan dalam tabel sebagai berikut. Dalam rangka pencapaian misi dan visi Kabupaten Serang, khususnya yang terkait dengan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan, tujuan dan sasaran akan dicapai disajikan dalam tabel sebagai berikut. Misi 2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan pemukiman yang memadai, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Tujuan, meningkatkan pelayanan fasilitas pelayanan dasar. Sasaran, yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas permukiman. Yang kedua, meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni. Indikator kinerja utama. Untuk mengukur tujuan dan sasaran diperlukan indikator kinerja yang terukur dengan perhitungan, target, dan capaian kinerja atau yang menjadi indikator kinerja utama sesuai dengan urusan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.
Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas permukiman, indikator kinerja, presentasi rumah tangga yang terlayani air bersih atau air minum. Kondisi awal pada tahun 2015 78, 2016 82, 2017 84, 2018 87, 2019 90, 2020 95, 2021 100%. Target akhir RPJMD 100%. Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang tahun anggaran 2018. Kepala Dinas Insinyur Haji Irawan Nur MM. Pembina Utama Muda. Yang selanjutnya itu capaian kerja. Capaian kerjanya ada akses air bersih. Presentasi rumah tangga yang terlayani air bersih atau air minum merupakan salah satu indikator kinerja utama DPKPTB bagi sasaran meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas permukiman sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang tahun 2016 sampai 2021. Presentasi rumah tangga yang terlayani air bersih atau air minum di 29 kecamatan di Kabupaten Serang pada tahun 2018 sebagaimana pada grafik di bawah ini. Ada Anyar, Bandung, Baros, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikusal, Cinangka, dan lain-lain. Sedangkan presentasi rumah tangga yang terlayani air bersih air minum berdasarkan sumber air di Kabupaten Serang pada tahun 2018 sebagaimana pada grafik di bawah ini. Secara keseluruhan, sejak DPKPTB berdiri pada tahun 2017, perkembangan presentasi rumah tangga yang terlayani air bersih atau air minum di Kabupaten Serang sesuai target pada RPJMD sebagaimana grafik di bawah ini. Pada tahun 2017, target 84%, realisasi 82%. Tahun 2018, targetnya 87%, realisasi 85,76%. Tahun 2019, target 90%, realisasi 0,00%. Bab 3. Tinjauan pustaka. Yang pertama, biaya operasional. Setiap perusahaan besar pasti memerlukan biaya dan akan selalu mengeluarkan biaya operasional dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Biaya operasional adalah suatu bentuk pengorbanan yang wajib dikeluarkan agar proses produksi atau kegiatan perusahaan bisa terus bergerak. Biasanya, pengorbanan tersebut akan tertulis dalam bentuk satuan uang. Dalam menjalankan aktivitasnya, suatu perusahaan akan mengeluarkan berbagai jenis biaya, diantaranya adalah biaya bahan, upah langsung, dan biaya overhead, di mana ketika biaya ini disebut biaya produksi. Biaya lainnya untuk kelancaran penjualan atau pemasaran dan administrasi biaya operasional. Pengertian biaya operasional. Pengertian biaya operasional menurut para ahli. Biaya operasional menurut Navarin. Biaya operasional adalah biaya usaha pokok perusahaan selain harga pokok penjualan. Biaya usaha terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Yang kedua, menurut V. Wiratna Sujarweni, biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan utama. Yang ketiga, menurut Nia Laswi Wardia, menyatakan biaya operasional adalah biaya yang menunjukkan sejauh mana efisiensi pengelolaan usaha. Yang keempat, menurut Jumingan, biaya usaha atau operasional timbul sehubungan dengan penjualan atau pemasaran barang atau jasa dan penyelenggaraan fungsi administrasi dan umum dari perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan pada 3 definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya operasional adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan perusahaan setiap harinya, di luar proses produksi. Yang kedua, unsur-unsur biaya operasional. Menurut Oni dan kawan-kawan, biaya operasional memiliki dua unsur, yaitu
Yang pertama, biaya pemasaran. Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan, bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang kedua, biaya administrasi umum. Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produk dan pemasaran produk. Contohnya, biaya ini adalah biaya gaji karyawan, bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntansi, dan biaya fotokopi. Menurut indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Administrasi umum, biaya administrasi umum seluruh perusahaan. Gaji pegawai kantor, gaji pegawai tetap di semua bagian, termasuk di bagian produksi. Perlengkapan dan peralatan kantor, penggunaan perlengkapan dan peralatan seluruh bagian, termasuk perlengkapan kamar mandi, pencetakan form atau blanko dan fotokopi, penyusutan bangunan kantor, penyusutan bangunan kantor dan bangunan lain di luar pabrik dan gudang penyimpanan, termasuk bangunan parkir dan pos penjagaan. Pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan untuk bangunan kantor, penyusutan peralatan kantor, penyusutan peralatan yang tidak digunakan untuk aktivitas produksi, termasuk di dalamnya komputer dan penyejuk ruangan di seluruh bagian, pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan untuk bangunan kantor, pemeliharaan perabotan kantor, pemeliharaan untuk perabotan kantor seperti meja dan kursi, penyusutan kendaraan operasional kantor, termasuk kendaraan dinas yang digunakan oleh eksekutif manajer dan pegawai di seluruh bagian. Pemeliharaan kendaraan, penyusutan kendaraan operasional termasuk biaya pengurusan STNK dan membayar pajak kendaraan, asuransi biaya, asuransi bangunan, mesin, dan pegawai, listrik kantor, listrik yang digunakan untuk keperluan kantor termasuk aktivitas-aktivitas yang tidak ada di bagian produksi, telepon, penggunaan telepon di seluruh bagian termasuk penggunaan telepon genggam yang ditanggung oleh perusahaan, perjalanan dinas, biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas perjalanan dinas, tiket akomodasi, transportasi termasuk akomodasi dan transportasi tamu perusahaan yang berkunjung dan ditanggung oleh perusahaan. Iklan dan promosi. Iklan dan promosi untuk keseluruhan bagian, termasuk iklan lowongan dari bagian sumber daya manusia. Lain-lain, biaya operasional yang tidak bisa digolongkan ke dalam akun yang telah ada. Pajak penghasilan perusahaan, PPh badan, bunga atas pinjaman baik dari bank maupun institusi keuangan lainnya. Yang ketiga, manfaat biaya operasional. Biaya operasional sangat penting karena membantu mengukur biaya perusahaan dan efisiensi manajemen stok. Ini menyoroti biaya dan kebutuhan yang perlu dilakukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang merupakan tujuan utama perusahaan. Jika sebuah perusahaan mengeluarkan biaya operasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan para pesaingnya, itu mungkin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghadapi manajemen stok yang buruk dan mungkin mengalami masalah kelebihan stok dalam waktu dekat. Kerugian dari melihat biaya operasi perusahaan adalah angka absolut, bukan rasio. Artinya biaya tidak dapat mencerminkan ukuran suatu perusahaan, sehingga tidak masuk akal untuk digunakan sebagai indikasi antar perusahaan meskipun berada dalam industri yang sama. Namun, mereka bisa sangat berperan dalam analisis horizontal karena dapat mencerminkan kinerja perusahaan saat ini di masa lalu. Pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya. Menurut Mulyadi, mengatakan bahwa biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Erlina, pengertian biaya adalah keseluruhan pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa, sedangkan ongkos atau expense merupakan keseluruhan pengorbanan yang diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil di luar menghasilkan barang dan jasa atau proses produksi. Beban ini dikaitkan dengan revenue pada periode yang berjalan.
Penggolongan biaya. Menurut Mulyadi, terdapat 5 cara penggolongan biaya, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Yang ketiga, yaitu penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayainya. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayainya. Jika sesuatu yang dibiayainya tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayainya. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik, factory overhead cost. Yang keempat, penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya perubahan sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Yang kelima adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Selanjutnya itu klasifikasi biaya. Menurut Mursyidi 2008, pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri, baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan produk, volume produk, departemen manufaktur, periode akuntansi. Menurut Mulyadi 2007, klasifikasi biaya atas penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Pengertian anggaran. Menurut Ihsan, mengatakan bahwa anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran menjadi alat bagi manajerial yang menjamin perolehan terhadap tujuan-tujuan organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Jenis-jenis anggaran. Terdapat sejumlah perbedaan jenis dari anggaran. Bagian ini menjelaskan anggaran jangka pendek dan jangka panjang, anggaran modal, anggaran operasi, anggaran departemen, dan penguasaan anggaran. Menurut Ihsan,